Bab 66. Alan terbangun dari tidurnya. Dilihatnya sudah pukul 12 pas. Langsung pergi ke kamar mandi dan langsung mencuci mukanya. Setelah keluar dari kamar, dilihatnya Ani tidak ada. Kemudian ia pun pergi ke dapur ingin mencari keberadaan istrinya itu. Tapi sunyi, tidak ada seorang pun di situ. Alan mendengar ada suara di luar rumah. Didatanginya suara itu rupanya Mbok Nining yang lagi membersihkan taman samping rumah. Alan duduk di atas ayunan. "Mbok, buatkan aku kopi susu panas, sekalian bawakan beberapa cemilan ya." Mbok Nining yang mendengar perintah tuannya itu langsung meletakkan sapunya dan langsung pergi masuk ke dalam dapur. Alan menunggu kopinya datang sambil melamunkan kejadian tadi malam. Ia masih tidak menyangka kalau Putri mengidap penyakit itu. Mbok Nining pun datang dengan segelas kopi dan sepiring roti. Diletakkannya kopi itu di atas meja, dilihatnya tuannya yang tidak menyadari kedatangannya. "Tuan, jangan melamun di siang bolong gini, entar kesambet setan." Alan tersentak, ia merasa kaget. "Iya Mbok, oh ya Mbok. Dari tadi kok Ani tidak kelihatan? Apa Mbok tahu kemana Ani?" "Oh alah, si Mbok hampir lupa. Tadi Non Ani bilang mau ke rumah temannya Non Seri bentar. Ada sesuatu yang ingin dia ambil. Mungkin bentar lagi pulang Tuan." Alan menyirup kopi panasnya dan sambil mengangguk menandakan mengerti. "Kalau gitu saya lanjutkan pekerjaan saya lagi ya Tuan." "Oh iya Mbok, makasih kopinya. Enak dan mantap." Alan memberikan jempol ke arah Mbok Nining. Mbok Nining hanya tersenyum sambil kembali ke pekerjaannya yang sempat tertunda. Ani datang dari arah belakang Alan. Ia berjalan pelan agar tidak diketahui suaminya itu. Ia ingin memberikan kejutan akan kedatangannya. Tar! Alan terkejut. Dilihatnya ke belakang, rupanya istrinya Ani. Ditariknya tangan Ani dan langsung dipeluknya. Entah mengapa dia begitu rindu dengan istrinya. "Kamu tuh ya, sudah mulai berani keluar tanpa aku," suruh Heru sambil mencubit pelan hidung Ani yang mancung. "Cuma sebentar Kak, habis aku bosan, kamu cuekin aku. Tidur di pagi hari." Ani memeluk suaminya dan meletakkan kepalanya di bidang dada Alan. Bik Nining yang melihat tingkah dua insan itu hanya tersenyum bahagia. Ia pun segera pergi dari situ, malu juga jika melihat adegan mesra itu. "Kak," seru Ani sambil mengusap lembut dada Alan. "Iya sayang." Alan pun mencium kening Ani berkali-kali. "Apa yang ingin kakak ceritakan tadi pagi sebelum kakak tidur?" "Aku ingin tahu Kak. Hatiku penasaran dari pagi, aku sudah tak menentu." Alan melepaskan pelukan itu. Kini dipandangnya wajah istrinya. "Lihat aku Ani. Kuharap kau percaya dengan apa yang aku katakan. Dan kuharap kau tidak perlu terbawa emosi dengan ceritaku nantinya," seru Alan meyakinkan hati Ani. "Ceritakanlah Kak. Akan kuterima walaupun itu akan menyakitiku. Tapi aku pinta itu adalah cerita yang jujur dari hatimu yang terdalam." Alan membelai rambut Ani dengan lembut. Di hatinya ia sangat bersyukur mempunyai istri sesabar dan setulus Ani. Alan menarik napasnya panjang. "Begini Ani, sebenarnya semalam aku janjian dengan Putri, ingin makan malam bersama. Tapi entah mengapa ketepatan Mama juga mengundang. Jadi maksud hati kakak ingin datang juga menemui Putri setelah makan malam di tempat Mama. Tapi sayangnya aku lupa. Hingga pukul 12 malam aku tersadar dan menghubunginya dan menjemputnya di depan rumah kita. Ia dalam kondisi yang memprihatinkan. Wajahnya memucat, kedinginan dan pingsan. Jadi kakak membawanya ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya kakak saat dokter mengatakan penyakitnya sudah mulai menggerogoti tubuhnya. Jadi harus cepat berobat dan mengikuti setiap prosedur yang dokter anjurkan." Ani hanya terdiam, menatap mata suaminya itu. Ia berpikir dan melamun dengan apa diceritakan Heru, ternyata hampir persis dengan diceritakan Alan.
Sebenarnya hati Ani di situ sudah sakit, karena suaminya Alan ada janjian makan malam dengan Putri tanpa sepengetahuannya. Untung Mama punya ide yang cemerlang. Tapi Ani tetap tegar, ia menjadi lebih dewasa akibat masalah yang selalu dihadapinya. Sakit apa rupanya, Kak? Kulihat wajahmu penuh kekhawatiran, tanya Ani. Ia terkena leukemia, Ani. Aku begitu sedih jika mengingat keadaannya tadi malam. Terus, apa yang kakak lakukan? Ani mulai melihat keanehan di mata suaminya itu. Ani, aku ingin kita berdua berbaikan dengan Putri. Kita beri ia semangat untuk melawan penyakitnya. Kita bujuk dia, kita hibur dia, dan kita selalu menemaninya agar ia cepat sembuh, Ani. Gimana menurutmu dengan usul kakak ini? Muka Ani tampak sedikit berubah, ada keraguan melihat suaminya itu. Tapi sepertinya tidak membutuhkan kehadiranku. Hanya kakak seorang yang diinginkannya. Jadi untuk apa kakak mengajak diriku? Cuma ingin membuat hatiku sakit gitu? Melihat dan diam mendengarkan ia berbicara manja denganmu, seperti orang bodoh dan dungu. Berkorban hati dan perasaan karena ia sakit. Aku tidak setuju dengan rencana yang kakak ucapkan tadi. Bukankah setiap orang punya masalah? Kakak dan dia sudah tidak ada ikatan lagi, baik itu secara agama maupun negara. Toh ia juga punya keluarga yang kaya, tidak kurang sedikit pun. Masih punya ayah dan mama yang selalu memberi semangat dan ada di sampingnya setiap saat. Jadi untuk apa kehadiran kakak seutuhnya di situ? Ingat kak, aku istri sahmu, tidak mengizinkanmu untuk menemani Putri setiap saat. Ingat, kau bukan lagi suaminya dan sangat terlarang jika kau masih ada hati padanya. Buang perasaan itu jauh-jauh. Jika kau tetap melakukan niatmu itu, aku tak sanggup menerimanya. Silahkan kembali padanya dan ceraikan saja diriku. Untuk apa aku mempunyai suami yang hatinya terbagi dua? Aku wanita normal yang ingin dicintai dan disayangi seutuhnya. Ani menangis terseduh tak terima dengan usul ucapkan Alan. Aku cuma bermaksud ingin menolongnya, Ani. Itu saja, tidak lebih. Makanya aku mengajakmu agar tidak terjadi salah paham dan fitnah, karena Putri bukan lagi istriku. Oh iya, cuma ingin membantunya. Kemudian karena kau selalu memberi perhatian padanya, membuat ia semakin cinta denganmu. Dan kau juga begitu, karena kasihan lama-lama cinta kalian bersemi kembali. Dan yang rugi siapa? Yang bodoh siapa? Aku kak, yang telah menyerahkan suamiku masuk ke perangkapnya. Jika ingin memberi semangat, datanglah sesekali menjenguk. Biarkan ia sendiri agar ia bisa melupakanmu dan tidak terbayang-bayang dengan kisah masa lalu kalian. Kuharapkan padamu kak, cobalah tidak menjadi lelaki pelin-pelan, yang hatinya mudah terombang-ambing, yang selalu berubah di saat orang memohon belas kasihan. Jika kau masih menemuinya tanpa seizin dan sepengetahuanku, aku sendiri yang akan mengambil keputusan. Ani langsung berlari ke dalam rumah dengan air mata bercucuran. Alan hanya terdiam. Ia tidak menyangka Ani seberani itu. Dan Alan tersadar dengan kesalahannya yang tak bisa tegas dengan keputusan awal ia menikah dengan Ani. Harus melupakan Putri dan mencintai Ani seutuhnya tanpa ada bayangan masa lalu lagi. Bab 67. Gimana Heru dengan pertemuanmu tadi? Gimana reaksinya Ani? Apakah ia benar terbakar emosi? Putri begitu semangat dan ia tidak sabar mendengar cerita dari Heru. Sepertinya Ani bukanlah tipe wanita yang mudah terpancing emosi, Kak. Ia cukup tenang menghadapinya dan tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Putri sedikit kecewa, tapi ia tidak boleh mematahkan semangat adiknya. Ia terus mendorong adiknya untuk membantunya. Tenang Heru, itu masih awal. Wajar itu Heru. Yang penting terus saja bumbui hati dan pikirannya hingga ia menyerah dan meninggalkan Alan begitu saja. Aku berharap begitu, Kak. Untuk sekarang kakak harus fokus dengan kesehatan kakak dulu. Ntar biar Heru yang akan memikirkannya.
Iya adikku sayang, kakak percaya denganmu. Heru hanya membalas senyuman Putri dan kembali menatap keluar jendela rumah sakit sambil memikirkan rencana selanjutnya. Ani begitu sangat kecewa dengan sikap suaminya. Ia langsung pergi masuk ke kamar mandi, ingin berendam sejenak mendinginkan kepalanya yang sangat berapi-rapi. Diisinya bathtub dengan air, ditaburkannya sabun wangi melati untuk merilekskan pikiran dan hatinya. Aku harus berpikir dengan kepala dingin. Sabar Ani, jangan terbawa emosi. Pasti kau bisa. Batin Ani menyemangati dirinya sendiri. Sedangkan Alan ingin pergi ke rumah mamanya. Ia ingin meminta solusi dengan mama dan papanya. Keputusan apa yang harus diambilnya? Bagi Alan, orang tua adalah orang yang tidak mungkin berhati dua. Ia pasti akan memberikan solusi yang terbaik untuk anaknya. Mbok, kemarilah. Saya tuan. Nanti kalau Ani keluar dari kamar dan nanya kemana aku pergi, bilang saya pergi ke tempat mama dan papa ya mbok. Si mbok mengangguk. Iya tuan. Alan langsung berlalu meninggalkan rumahnya dan menuju ke kediaman papa dan mamanya. Alan pun sampai di rumah papanya. Alan, ada apa denganmu? Mana Ani Alan? Tanya papa Alan penuh curiga. Ani di rumah pa. Pa, mana mama? Tadi ke dapur bentar, buatkan papa kopi, bentar lagi juga datang. Mira pun datang membawakan kopi untuk suaminya. Lihatnya Alan sudah duduk di samping papanya dengan muka kusut dan rambut acak-acakan. Alan, apa yang terjadi denganmu nak? Mengapa kau begini? Ma, Alan bingung ma. Alan bingung dengan diri Alan sendiri. Putri terkena penyakit leukemia ma. Ia butuh Alan ma. Ia butuh semangat dari Alan. Sedangkan posisi Alan sudah beristri dan tidak mungkin Alan bisa menemani Putri setiap waktu. Ani sangat marah dengan Alan ma. Mira dan suaminya menggelengkan kepalanya bersamaan. Mereka bingung melihat tingkah anak laki-lakinya yang sangat menyebalkan itu. Alan, dengar papamu ini. Kau sebagai lelaki tidak boleh bersikap lembek seperti itu. Keputusan yang kau ambil bukan atas paksaan siapapun. Baik itu kau menceraikan Putri hingga kau menikahi Ani. Setiap keputusan yang kau ambil harus kau pertanggungjawabkan. Jika kau sudah memilih Ani sebagai istrimu, maka sayangi ia, cintai ia, dan buang jauh-jauh perasaanmu kepada Putri di masa lalumu. Yang dikatakan papa benar Alan. Tidak ada gunanya kau mengulang masa lalumu. Toh Ani adalah wanita baik-baik. Ia cukup sempurna. Dan ia cukup mengerti dan sabar menghadapimu. Bersikap tegaslah Alan. Putri adalah wanita yang kuat. Dia juga masih memiliki ayah, ibu, adik dan tidak kurang satu pun darinya. Dan kalau penyakit itu adalah takdir Alan, kau tidak perlu merasa bersalah hingga mengorbankan hati istrimu terluka. Bagaimana Ani bisa menerima dirimu untuk selalu menemani Putri sampai ia sembuh? Itu sangat tidak masuk akal Alan. Dan seandainya mama ada di posisi Ani, mama juga akan melakukan hal yang sama. Alan hanya terdiam. Ia merasa sedikit nyaman mendapat nasihat dari kedua orang tuanya itu. Alan, sekarang pulanglah. Bujuklah Ani, minta maaf dan berjanji selalu setia dan jujur dengannya. Alan sangat bersyukur sudah cerita ke mama dan papa. Alan sangat malu mah dengan sikap Alan yang pelin-pelan ini. Sudahlah Alan, pulanglah. Jangan berlama-lama lagi. Kasihan istrimu di rumah. Alan pun bangkit dan permisi pulang kepada papa dan mamanya. Mama dan papanya melihat anaknya itu sampai tak terlihat lagi. Mereka hanya bisa berharap Alan tidak mengambil keputusan yang salah yang dapat menghancurkan keluarga kecilnya yang masih seumur jagung itu.